has this pressure as a head of water. Dan yang B, if the atmospheric pressure is 1.013 bar, what is the absolute pressure of the steam in kPa, kilopascal. Sudah ada yang selesai nomor 2? Ada yang sudah selesai nomor 2? Lingga, udah selesai Lingga? Nomor 2? Masih belum Pak, untuk nomor 2. Masih belum. Kamu absennya udah masuk belum? Sudah Pak, sudah masuk saya. Sudah ya? Iya Pak. Boneka tapi yang Superman, bukan mainan gini, jadi bisa dikloning. Adikku Superman, gitu. Itu 500-nya di ini Pak, yang 500 kg Newton per meter kuadrat, saya jadiin ke Newton per meter dulu. Ya, gimana? Itu 500 apa? Kilo meter kuadrat saya jadiin 500.000 Newton per meter kuadrat. Apa itu? Kali 1000. Iya. Apa itu? Itu yang tekanannya Pak. Tekanan apa? Tekanan gauge. Ya? Yang PG Pak. PG. Jadi yang diketahui PG 500 kilonewton per meter kuadrat. Jadi 500.000. 500.000. Satuannya? Newton per meter kuadrat. Terus? Setelah itu ini Pak, yang PG sama dengan rho gravitasi kali head. PG sama dengan rho kali gravitasi kali head. Ya. Terus? Setelah itu masukin yang persamaan PG-nya itu sama dengan 500.000 Kn 500.000 N per M kuadrat sama dengan 997 kg per meter kuadrat per meter kubik. Apa itu? 997 itu apa? Massa jenis ini Pak, airnya Pak. Massa jenis air 997 kg per meter kubik. Tulis di sini ya. Ini menggunakan 997 kilogram meter kubik. Meter kubik. Ya, boleh pakai ini boleh, tapi massa jenis air itu sebetulnya rata-rata adalah 1000 ya. Rata-rata adalah 1000. Nah, ini iya, Pak. Boleh pakai ini, tapi rata-ratanya itu 1000 kilogram per meter kubik. Sebetulnya lebih mudah ya. Itu rata-ratanya, tapi boleh juga menggunakan ini, ya boleh juga.
Ya. Ini menggunakan yang ini ya. 997 kilogram per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali head. Jadi kalau ini menggunakan rho air, maka hanya adalah nanti air ya. Terus Headnya itu ini Pak, sama dengan 51,17 meter. nah, dihitung dari ini dulu, dari sini. Ini berapa dikalikan? Kan 500.000. Ini dikalikan berapa hasilnya? 9770,6 Pak. 6 kali H gitu ya. Iya Pak. Sehingga hanya sama dengan 500.000 dibagi 9770,6. Menyelesaikan itu yang urut ya, penyelesaiannya yang urut. Hasilnya adalah 51,17 meter. itu yang A ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang ditanyakan tadi ini head of water. Water itu air ya. Water itu air sehingga rho yang dibaca adalah rho air. Boleh pakai ini, tapi yang umum itu rata-ratanya adalah 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik itu rho air ya. Tapi hasilnya ya tidak beda jauh lah ya. Persamaannya menggunakan ini atau menggunakan langsung boleh. H sama dengan PG bagi rho kali G. Nah, itu boleh aja menggunakan langsung ini. H sama dengan PG dibagi rho kali G. Menggunakan yang ini juga boleh langsung ya. Menggunakan cara ini juga boleh, silahkan ya. Bebas ya. Yang penting dasarnya benar ya, dasarnya benar, caranya bisa dari mana saja. Nah, ini adalah head of water. Head of water ya. Atau tinggi air. Maka kalau tinggi air ini adalah ada yang menyebutkan satuannya MKA ya. MKA itu meter kolom air ya. Nah, MKA ada yang menyebutkan satuannya MKA, ada juga yang menyebut meter saja ya. Itu tinggi air, head of water ya. Kemudian yang B, bagaimana? Dibalikin ke 500 kN per M. Yang Gimana? Gimana? 500 kN per M kuadrat Pak. PG-nya. Ya, PG-nya 500 kN per M kuadrat per meter kuadrat sama dengan 500 kPa. 500 kilo Pascal gitu. Jadi 500 kilo Newton per meter persegi itu sama dengan 500 kilo Pascal. Terus setelah itu P absolut sama dengan P ATM ditambah P gauge ya. itu Terus satu baris saya ubah ini Pak jadi 10 pangkat 5 ya, 1 bar
sama dengan 100 kilopascal. 100 kilo Pascal. Tuh. Baik. Setelah Setelah itu di saya sini, terus 110 13 itu saya kali 100 kali 10 13 kali 1013. 1013 atau 1 koma. Jadi itu 1,0 Oh, 1,013 Pak. 13. Bentar. Itu sama dengan 101,3 kPa. 101,3 kPa ya. Baik. 101,3 kPa. Jadi dirubahnya di sini ya, jangan di situ, nanti malah bingung. Ya, ini saya hapus. Jadi PAT-nya 101,3 kPa ya. Ditambah package-nya 500 kPa. 500 kPa gitu ya. Sehingga P absolutnya sama dengan 601,3 kilopascal. Betul. Jadi langkahnya begitu. Ya. Ini KPA 1 bar sekian, maka 1,013 bar sama dengan nanti dimasukkan ke persamaan absolut. Gitu ya. Jadi begitu langkah penyelesaian latihan soal nomor 2. Baik, materi kita berikutnya adalah ini ya, hukum Pascal. Bisa didengar ya suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi hukum Pascal ini adalah salah satu hukum yang berkaitan dengan statika fluida ya, yang menyatakan bahwa besarnya tekanan ya, pada sebuah titik di dalam cairan dalam keadaan diam itu sama besar ya dari semua arah ya, dari semua arah. Jadi kalau misalkan ini ada apa tangki gitu kemudian berisi fluida di titik ini, maka tekanan yang terjadi itu sama dari segala arah ya. Sama dari segala arah itu tekanannya sama.
Artinya pada kedalaman yang sama atau pada titik yang sama, itu tekanan yang diterima dari segala arah itu besarnya sama. Ya. Nah, jadi tekanannya sama. Jika ada tekanan yang bekerja pada permukaan, ini misalkan di permukaan sini ada tekanan, ada P2 misalkan, ya, ada tekanan P2, maka tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Jadi ini akan diteruskan, ya, melalui fluida tersebut ke segala arah, ya, tidak hanya ke bawah saja, tapi juga ke arah samping, ya, yang besarnya sama. Jadi kalau mula-mula di titik ini, jadi jika mula-mula tekanannya P, kemudian di permukaan bekerja tekanan, ya, P2, maka di titik tersebut tekanannya menjadi P ditambah P2. Jadi tekanan di titik ini yang mula-mula P, kemudian di permukaan bekerja tekanan P2, maka tekanan di titik tersebut menjadi P ditambah P2, gitu ya. Jadi tekanan yang terjadi akan diteruskan, ya, melalui fluida. Jadi kalau misalkan ada dua silinder yang dihubungkan, nanti ini sebagai dasar dari hukum Pascal, ya, jika ada dua silinder yang dihubungkan dengan fluida atau fluid di dalam silinder itu terisi fluida, maka tekanan yang terjadi pada satu silinder akan diteruskan ke silinder yang lain, ya. Atau tekanan yang terjadi pada satu titik akan diteruskan ke titik yang lain. Ini kok pindahnya. Ya. Penerapan prinsip Pascal tersebut itu bisa digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi ini ada dua silinder, ini ada silinder satu, ya, silinder satu, ini ada silinder dua, ya, atau ada titik 1 dan titik 2 misalkan, ya. Nah, ini ada gaya F1 bekerja pada permukaan A1, jadi ini gaya, ini luas permukaan, ya, luas permukaan. Yang patut diingat, jika ada gaya yang bekerja pada permukaan, itu P1, tekanan di titik 1 sama dengan F1 dibagi A1. Ya. Nah, tekanan ini akan diteruskan, ya, sesuai dengan teori tadi, akan diteruskan oleh fluida ke silinder kedua. Nah, di sini akan menghasilkan gaya F2 yang bekerja pada permukaan 2. Nah, ini luas permukaan, ya. A itu luas permukaan, F itu gaya. Nah, di sini P-nya ya P2, ya. P2 itu sama dengan F2 dibagi A2. Nah, ini. Jadi tekanan yang terjadi P1
akan diteruskan ke silinder 2 sehingga akan menghasilkan tekanan P2. Ya. Itu teori Pascal, ya. Jadi P1 sama dengan P2. Ini yang pertama. P1 sama dengan P2. Kemudian apa? F1A1 sama dengan F2A2 sesuai dengan ini tadi. Nah, ini ya. Sesuai dengan ini tadi rumus ini. F1A1 sama dengan F2A2. Nah, kemudian apa yang bisa dituliskan lagi? F1 itu sama dengan A1, jadi dari sini ini bisa dijabarkan ya, bahwa F1 itu sama dengan A1 kali F2 dibagi A2 ini. Atau bisa juga menjadi F2 ya. F2 sama dengan ya F1 dibagi A1 kali A2. Atau bisa juga nanti bisa menggunakan untuk menghitung A2 berapa gitu ya, sesuai dengan perhitungan matematika seperti apa perhitungan matematikanya ya. Tapi pada dasarnya rumus awalnya adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ini rumus dasar. Karena P1 sama dengan P2. Gitu. Ini adalah prinsip dari Pascal, di mana P1 itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh F1, P2 tekanan yang dihasilkan oleh F2, A1 adalah luas penampang silinder 1, A2 luas penampang silinder 2. Luas penampang, ya. Jadi luas penampang. Jadi luas penampang permukaannya apa? Kalau luas penampangnya berbentuk lingkaran, kalau lingkaran ya rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu apa rumusnya? Ya. Nah, itu harus diingat lagi. Ya. Jadi kalau bentuk penampangnya ini lingkaran, lingkaran itu memiliki diameter atau jari-jari ya. Jadi jika ada silinder diameter sekian, berarti untuk menghitung luas penampangnya yang menggunakan luas penampang lingkaran ya. Luas penampang lingkaran. Jadi tergantung bentuk penampangnya ya. A. Tuh. Itu adalah teori untuk hukum Pascal. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Nah, ini contohnya ya. Sebagai contoh ini ada ada gaya F1 ya. F1 850 Newton ya, bekerja pada silinder 1 ya, diameter 5 cm. Jadi di sini ada F1, kemudian ada silinder 1 diameter ini. Jadi ini adalah D1 ya, diameter 1 yang berisi fluida ya. Kemudian tekanan yang dihasilkan diteruskan ke silinder 2. Diameternya ini, jadi ini adalah D2. Nah,
D2. Hitunglah luas penampang silinder 1. Jadi sesuai dengan teori tadi, itu yang ada adalah F1, kemudian ada A1, ada F2, ada A2, kemudian ada P1, ada P2. Ya. Ini diminta untuk menghitung. Yang pertama adalah luas penampang silinder 1, A1. Diminta untuk menghitung. Kemudian tekanan yang bekerja pada silinder 1. Ini yang dimaksud adalah P1. P1 itu apa rumusnya? P1 sama dengan F1 dibagi A1. Ya. Kemudian luas penampang silinder 2. Ini adalah A2. Tekanan yang bekerja pada silinder 2, jadi sesuai dengan teori tadi, bahwa P1 itu sama dengan P2. Ya, P1 sama dengan P2. Kemudian yang berikutnya, gaya yang bekerja pada silinder 2. Gaya yang bekerja pada silinder 2 itu adalah F2. F2 sama dengan P2 dibagi A2. Nah, gitu. Jadi kalau mau menyelesaikan itu harus tahu ini. Yang diketahui apa, ya, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, ya, luas penampang A1, rumusnya apa? Rumusnya harus tahu. Kalau bentuknya silinder, maka untuk menghitung luas penampangnya, apa kalau bentuknya silinder, luas penampang tadi? P kali R kuadrat. P kali R kuadrat. Kalau yang diketahui diameter, R-nya P kali D kuadrat per 4. Boleh. Jadi kalau yang diketahui diameter, ini bisa juga P kali diameter kuadrat per 4. Boleh. Boleh menggunakan ini, tapi R-nya adalah apa? 2,5. R sama dengan D per 2. Ya, itu yang penting, yang harus ingat ini. Rumus-rumus ini. Kalau diketahui D menggunakan rumus PR kuadrat, ya R-nya dari diameter dibagi 2. Ya, dari mana apa R-nya? Ya, R itu setengah dari diameter. Ya. Tuh. Atau menggunakan rumus Pi kali D kuadrat dibagi 4. Ya. Sama, ini juga gitu nanti caranya. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan itu. Ya. Kalau saya tidak penting hasil, yang penting proses. Ya, yang penting itu proses ininya. Saya tidak melihat hasilnya benar, prosesnya nggak ada ya, nggak ada nilainya kalau saya. Ya, itu. Jadi langkah penyelesaian seperti itu. Ya. Dia harus tahu apa yang diketahui di soal dan yang ditanyakan. Yang akan dihitung itu apa. Kemudian rumusnya apa yang akan digunakan. Ya, tuh. Nah kalau itu diselesaikan, penyelesaiannya apa? Ya ini. Ya. Jadi langkah yang pertama, F1 sekian, ya. D1 5 cm. Nah, yang perlu diperhatikan satuannya ini. Ya. Kalau ini Newton, ini cm, ya harus dirubah menjadi
meter. Ya. Jadi satuan itu harus seragam. Newton itu gandengannya meter, bukan sentimeter. Ya. Newton gandengannya sentimeter, gandengannya meter, bukan sentimeter. Sehingga 5 cm ya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 atau misal 0,05 meter. Ya. Yang ini juga demikian sama. Kemudian luas penampang 1 A1 ya ini tadi ya PD kuadrat dibagi 4 ya masukkan 78,5 10 pangkat min 4. Tekanan P1 sama dengan F1 dibagi A1. Nah, ini diperoleh ini ya. Nanti bisa dicek ini benar apa salah saya ngitungnya ya. Silakan dicek. Itu P1. Kemudian luas penampang silinder 2 A2. Nih, rumusnya sama. Diameternya nih. Hasilnya ini. Ya. Kemudian tekanan silinder 2 sama dengan tekanan silinder 1. P1 sama dengan P2 tadi ya. P1 sama dengan P2. P1 sudah dihitung, maka P2 sama. Ya. Kemudian gaya pada silinder 2 ya F2 sama dengan P2 kali A2 sesuai dengan rumus tadi ya. Kalau P2 sama dengan F2 dibagi A2 maka F2 ya ini perkalian silang ke sana sama dengan P2 kali A2. Nih, ini gitu. Jadi itu penyelesaian dari soal yang tadi ya. Penyelesaian dari soal yang sebelumnya. Silakan ditulis dulu biar nanti urutan-urutan penyelesaiannya seperti apa itu bisa diterapkan pada latihan soal. Silakan ditulis dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang luas penambang 1 itu belum dibagi 4 atau gimana, Pak? Kok jawabannya Nggak tahu beda? berapa hasilnya itu. Sudah dibagi 4 atau belum? Itu yang belum Pak kelihatannya Pak yang di sini. Berapa hasilnya? 0,001965 meter persegi, Pak. 0, 00 berapa? 0,0019625 meter persegi. 0
koma 00 00 19 19 625 625 meter persegi. Udah, Pak. Itu betul ya. Betul, yang lain betul gitu. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Untuk yang 10 min 4 pangkat min 4-nya itu bilang. Sepuluh pangkat min 4-nya hilang. Oke. Nah. Terus berarti ini yang salah lagi mana? P1. P1. P1-nya berapa? Oke, tak pindai. P1-nya ini berarti ini diganti ya. Ya, Ya, Pak. 0,0019625. Hasilnya 433,121 kali 10 pangkat 3. berapa? 4 433,121 33 kali 10 pangkat 3, Pak. 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Gini. Iya. Ya, berarti ini pindah ke sini ya. Terus ini berarti ini juga diganti ya. Yang 10 bawah ini ya. Ini. Ya. Hasilnya hasilnya berapa? Eh, 34, Pak. Dibulatkan. 34 Aslinya 3,39 kali 10 pangkat 1. 3,39 kali 10 pangkat 1. 3,39. Berarti 33,9 ya. Ini ya. Ya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Yang lain? Sama? Pokoknya sama ya sama. Kita minta untuk menghitung ya itu ya. Nih. Ya.
Baik, sudah? Ini latihan soalnya, silakan diselesaikan. Nah, sebelumnya silakan on cam. Sudah, silakan ditutup lagi boleh.